Halo semua, balik lagi. Kita udah bahas komponen dasar ya, dari komponen dasar nyampe image ya. Image juga sebenarnya komponen dasar. Sisanya teman-teman bisa explore sendiri karena banyak banget dan di kursus ini nggak akan cukup sih waktunya. Jadi bisa explore sendiri aja. Paradigmanya semua komponen itu pokoknya sama ya kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas apa? Kita bahas navigasi. Taruh di sini aja deh. Ya. Compose navigation. Nah, nah, compose navigation itu eh dia basicnya ya karena dia deklaratif. Wah, kecilan. Karena deklaratif, maka paradigma navigasi juga deklaratif, juga deklaratif, ya. Artinya apa? Ini navigasi. Artinya apa? Artinya ya karena navigasinya juga deklaratif, ya, maka kita bisa buat secara manual dan dan otomatis ya, otomatis menggunakan library. eh Udah gini aja deh ya. Ya karena ini deklaratif ya, jadi kita bisa buat secara manual dan otomatis menggunakan library ya. Nah, kita coba buat secara manual dulu ya. Kalau secara manual sebenarnya simple. Jadi gini, mana nih? Di main screen itu ada di main activity. Nah, ini main activity ya. Kita di main screen aja deh ya, karena main activity itu karena main screen ini merepresentasikan main activity ya. Jadi untuk navigasinya ya, dia membutuhkan sebuah screen container ya. Membutuhkan screen container. Mana nih? Eh, eh, ah, Membutuhkan screen container. Nah, di screen container ini dia bentuknya kompos ya, ya. Karena bentuknya kompos, eh dia ini isinya nanti adalah logic ya, logic yang menghandle banyak screen. Misal screen satu, terus ada screen 2 ya, atau kalau dalam kasus kita berarti eh news list ya. News list, nanti kita bikin news list sama news detail. News detail. Nah, ini kita bisa bikin secara manual ya, menggunakan screen container ya. Ah, sorry, kita bikin secara manual dulu aja ya. Mana nih manual ya. Nah, ini berarti logic yang ini sebenarnya adalah logic newslist nih. Ini headline view model juga, dia ini sebenarnya newslist juga nih. Berarti kita bikin dua screen berarti di sini ya. Ini headlines screen ya, sama detail screen. Detail screen gitu ya. Sama seperti yang kita udah buat sebelumnya ya. Headline sama detail. Detail si headline itu. Maka di sini main screen ini kita buat satu dulu, berarti satu apa composable lagi ya. Atau di presenter ini kita buat ini nih sebenarnya apa ya? Sebenarnya si ini ya, si headline. Berarti di sini kita buat satu package namanya headline dan detail.
detail gitu ya. Ini fragmen ini udah nggak kepake tuh ya. Ini headline fragmen juga udah nggak kepake, ini kita hapus. Oke, udah bisa. Terus adapter apalagi udah nggak kepake ya. Nah, berarti tinggal ini view holder juga udah nggak kepake. Berarti tinggal view model, composable sama komponen ya. Nah, eh ini yang tiga tiga package ini, tiga tiga elemen ini ya, view model, komponen sama composable itu sebenarnya bisa masuk ke dalam si headline gitu ya. Ini main screen, ini komponen ini komponen apa headline ya. Berarti ini kita masuk ke dalam headline, kita masukin si komponen sama view model dulu, masuk ke headline ya. Pencetnya apa namanya, komen atau kontrol bisa ditekan di hold ya, komponen sama view model, atau satu-satu aja deh ya. Komponen enter error ya. Langsung dua juga bisa sih, headline atau ini headlines ya, headlines pakai S ya karena dia list bentuknya. Oke, nah ini komponen, ini view modelnya ya. Lalu screennya mana? Screennya kita buat ya. Ini biarin di sini aja biar dia jadi main screen. Kita buat satu di sini, headline screen. Headline screen. Font headline screen ya. Ini composable. Nah, ini berarti ini kita copy aja dari main screen ya sebenarnya. Ini handle error, handle success, error komponen, main success. Ini berarti yang handle success ini sama handle sampai handle error ini udah nggak kepake karena kita pakainya dari komponen langsung. eh ini ya, ini kita copy aja, kita cut aja deh, cut, kita taruh di sini. Salah, headline screen ini kita hapus dulu nih. Atau timpa aja kayak tadi. Ini ganti headlines, headlines screen. Oke. Ya, ini udah diganti headline screen ya. Lalu kita bikin detailnya sekarang ya. Detail screen, detail screen ya. Ingat ya, kalau misal namanya itu screen, berarti dia merepresentasi satu screen ini ya. Merepresentasi satu screen ini gitu. Find detail screen. Detail screen ini add composable ya. Nah, karena dia screen berarti ini nggak wajib kasih modifier ya, karena dia sebagai root gitu. Sama seperti headline screen ini. Dia nggak wajib modifier. Paling adanya view model doang kalau dia punya view model gitu ya. Nah, ini kita kasih apa ya? Surface dulu biasa, surface. Lalu kita kasih top up bar, top bukan surface ya. Scaffold, sorry. Scaffold. Nah, di sini ada top bar berarti. Top bar ini top bar title. Ini apa namanya, detail. Terus dia butuh apa lagi selain title? Dia butuh apa nih? Oh sorry, detail begini. Teks ya. Teks sama dengan detail. Ini doi butuh ini. Lupa. Ini juga inner padding. Ya. Ini kita kasih kolom aja biasa. Kolom dulu ya. Ini isinya modifier, padding, inner padding, kemudian kita kasih arrangement dulu, vertical arrangement center ya. Alignmentnya juga deh kita kasih alignment center. Kalau kita kasih teks di sini biasa teks detail aja. Ini detail gitu. Ini news detail. Oke.
kita udah punya sampel dari detail screen. Lalu sekarang kita masak di sini di main screen ya. Ini bisa kita hapus karena udah nggak pakai importnya. Fun, main screen. Nah, add composable. Nah, cara bikin manual gimana? Sebenarnya gampang ya. Jadi tiap-tiap screen ini dia punya key ya, atau punya string key ya. Var misalnya screen key by remember ya, mutable state of. Nah, ini di defaultnya apa? Default dari screennya, soalnya ada headline sama main screen ya. Ini kita definisikan dulu. Objek misalnya screen key, dia punya headlines sini constant value headlines, lalu di sini dia punya constant value detail, ini detail. Nah, ini kita kasih di sini adalah headlines. Head head headline screen key, sorry. Screen key dot headline. Nah, ya, ini dia butuh import operator set value dan import operator get value. Nah, kayak gini ya gampangnya. Lalu kemudian di sini tinggal kasih gini aja. When screen key, kalau screen key-nya apa? Screen key-nya adalah screen key dot headlines, maka kita tampilkan headline screen. Nah, sesimpel itu. Kalau screen key-nya itu detail, maka kita tampilkan detail screen. Nah, ya. Simple gitu doang sebenarnya bikin manual. Nah, coba sekarang kita run ya, dan dia harusnya ada di sini ya, di headline screen. Nah, kalau di headline screen berarti nggak ada apa, nggak ada perubahan dari posisi posisi screen yang sekarang nih, ya aplikasinya, UI-nya nggak ada perubahan ya. Ini main screen ya, main screen ini kan taruhnya di main activity, begini doang ya. Oke, sekarang kita cek. Oke, sukses. Nah, tuh ya. Mana ya? Jadi ini udah di headline screen ya. Kenapa dia ke headline screen? Karena di main screen ini value-nya adalah headline ya. Ini default value-nya. Default value-nya adalah headlines gitu. Lalu gimana caranya kalau misal mau ke detail ya. Gampang. Kita tinggal pakai Higher function atau pakai parameter yang ngarahin ke screen key ya, menggunakan state hosting di sini. Ini screen key di sini kita pasang go to the tile gini. String sorry, kita pakai kurung buka kurung tutup sama dengan unit gitu ya. Lalu kemudian ini kita panggil di mana? Ini kita panggil dari sini ya, dari main success komponen ya. Atau sebenarnya dari sini nih, dari item news sebenarnya. Dari item news dari sini nih hierarki yang ini item news ketika diklik ya. Mana nih item news komponen. Di surface ini dia ada clickable, nggak ada, berarti di modifier kita pasang clickable, clickable. Nah, ini kita bisa buka begini tuh ya. Clickable apa? Clickable ini kita pasang di sini. Go to the tile di item news komponen ya, bukan string gini nih. Unit gitu ya. Ini go to the tile invoke ya. Ada baiknya kalau misalnya kita bawa bawa ketika di detail kita bawa headline-nya. Berarti di sini go to detail headlines. Ini headline. Nah, biar si headline ini bisa dibawa ya, ini kita kasih serializable ya. Nah, kita udah bahas ini sebelumnya ya, serializable. Jadi biar bisa datanya itu dipasing ya
antar komponen ya atau antar kelas itu kita pakai serializable ya. Ini juga headlines. Headlines juga begitu ya. Nah, lalu kemudian di item list komponen, nah ini dia butuh go to detail sama dengan ini go to detailnya belum ada. Ini kita copy aja dari item list komponen, kita copy ke main success komponen. Jadi dari success komponen dia juga punya go to detail ya. Jadi hierarkinya untuk state hosting itu ada berkali-kali ya sampai dia ketemu entry point actionnya di mana. Ini di main success. Di main success komponen kita pergi ke headline screen. Nah, ini merah nih karena dia butuh action. Go to detail. Nah, di sini go to detail udah ada ya, tapi dia belum ngebawa parameter headline. Jadi kita bikin gini. Headline. Salah. Headline kita tambahin. Ya, berarti di sini ya kita tinggal passing aja di sini. Go to detail. Nah, ini headline screen ini berarti di main screen ini. Nah, ini dia butuh ini. Butuh parameter go to detail. Go to detail sama dengan ini headline berarti ya. Ya ini kita buka headline tuh. Terus kita ganti screen key-nya. Screen key sama dengan dia kemana? Karena dia ke detail berarti ya udah ini aja screen key dot detail gitu ya. Nah, sekarang kita run. Oke, ini ya di headlines ya, headlines screen. Kalau kita klik, nah ini detail nongol ya dia ya. Nah, kalau kita back, nah dia masih belum ada callbacknya. Kita balik lagi di sini. Nah, ketika dia balik lagi dia ke sini, kok select. Terus kita balik ke sini, dia ke sini. Nah, terus detail, ini detail. eh, Berarti sekarang kita harus tambahin eh, callback ketika dia ada back pressannya ya. Nah, untuk ngatur back pressannya kan gini deh. Pakai back handler. Nah, back handler ini adalah fungsi composable yang mengintercept back press ya. Jadi ini udah otomatis mengintercept back press ya. Ini ada parameter enable. Enable artinya apa? Enable artinya fungsi ini enable apa enggak gitu. Kalau misal enable-nya false, berarti dia enggak kepake nih. Enabled false. Coba kita cek ya. Enabled false. Kalau kita back dia jalan atau enggak gitu. Nah, enggak jalan ya. Dia masih ke back artinya. Coba kita debug inline back press enable back press intercept ya. Taruh lagi nongol nggak ininya dia nih. Kita back tuh nggak nongol ya back press interceptnya ya. Nah, terus kalau misal kita kasih kondisi enablednya, kondisinya apa? Kondisi screen key sama dengan screen key dot headlines ya. Artinya dia hanya fungsi ini tidak sama dengan, sorry. Dia hanya berfungsi kalau screen key-nya itu bukan headline ya. Artinya apa? Kalau screen key-nya headline, dia bakal back seperti biasa. Tapi kalau misal screen key-nya bukan headline, dia akan manggil blok ini. Gitu ya. Sekarang kita tes. Oke, kita back. Nah ya, sesuai dengan ekspektasi ya. Ketika di headline, maka dia back handlernya itu tidak bekerja. Tapi kalau kalau di detail, di back, nah ini kelihatan nih, back press intercept. Nah ya,
back, dia nggak akan apa, nggak akan keluar aplikasinya. Karena apa? Karena udah di-handle sama ini, gitu. Nah, ini bisa kita manfaatin untuk bikin navigasi manual ya. Jadi ketika di back kita bikin kondisi dulu ya di sini. Kondisinya when screen key dot detail. Kalau dia dari detail dia kemana? Dari detail maka screen key-nya sama dengan screen key dot headline gitu. Ya kalau misalnya ada banyak screen-nya ya tinggal diatur aja. Kita run lagi. Oke, masuk ke sini ya. Terus dulu lalu kita back. Nah, ya dia balik ke mana? Balik ke detail. Sorry, balik ke headlines. Lalu balik lagi, sorry, ke detail lagi. Lalu kita back lagi. Nah, dia ke headlines ya. Gitu, teman-teman. Gitu. Lalu dari headlines kita back. Nah, gitu. Nah, sekarang kita udah tahu cara mekanisme apa? Mekanisme navigasi manual ya dengan sangat simpel. Terus bagaimana caranya kalau misalnya apa kita ngehandle banyak screen gitu. Nah, kalau ngehandle banyak screen itu kita nggak bisa kayak gini ya, terlalu banyak effort ya. Nah, caranya kita menggunakan library Compose Navigation dari Android Google ya. Ini dia udah punya library ininya apa resminya gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita lanjut nanti ya bahas navigasi yang menggunakan library atau menggunakan framework.